Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wisata, sobat wisata sekitar. Kita jumpa lagi di channel Wisata Sekitar, channel yang membahas tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Hari ini Wisata Sekitar akan melaksanakan solo touring ya guys. Hari ini solo touringnya kita menuju ke objek wisata Dieng. Dan alhamdulillah guys, cuaca pada hari ini sangat mendukung, cerah. Hari ini kita melakukan perjalanan solo touring guys, dari Boyolali menuju Dieng, Wonosobo ya guys. Ini saat ini saya sampai di Jalan Cepogo arah menuju Selo guys. Perjalanan wisata sekitar pada kali ini agaknya sangat menantang guys. Kita akan lewat jalur alternatif, yaitu menuju Dieng lewat jalur Selo, kemudian menuju ke Tepas, menuju mana lagi ya, Magelang, kemudian Temanggung, dan sampai di Wonosobo Dieng ya guys. Hari ini luar biasa guys, kita melewati jalan yang menanjak dan meliuk-liuk dan disuguhi pemandangan alam yang indah dan luar biasa elok guys. Alam yang hijau dan awan serta apa ini ya guys, kabut yang menambah estetik keindahan alam di sekitaran Selo ini guys. Sambil menikmati perjalanan ini kita lihat ke kanan kiri ya guys, banyak bentang alam yang enak dipandang oleh mata, dan jalannya pun tidak terlalu ramai, lumayan ini lengang guys, karena ini jalan alternatif jalur provinsi ya guys, antar provinsi, namun lewat dataran tinggi, yaitu Selo menuju Kopeng guys. Walaupun jalanannya agak lengah guys, tapi waduh luar biasa, bikin pegel guys. Soalnya apa, ini jalurnya itu naik turun dan menikung-nikung. Jadi disarankan bagi sobat wisata sekitar yang lewat Selo menuju ke Tepas ini, usahakan motornya sehat, waras, wiris ya guys, biar tidak terjadi kendala di tengah jalan. Oke guys, saat ini saya sudah sampai di objek wisata Ketepas. Ini 200 meter ke depan itu sudah masuk objek wisata Ketepas guys. Kita coba lihat suasana di pintu masuk Ketepas ya guys. Wow, agaknya ramai pengunjung ya guys. Ini memang hari libur cuti bersama, jadi banyak keluarga yang menikmati hari libur dengan berwisata guys. Ini di Ketepas ya guys, objek wisata yang menawarkan keindahan alam, yaitu melihat pegunungan Merapi maupun pegunungan Merbabu dari atas puncak atau bukit Ketepas ini guys. Biasanya di sini itu tempat untuk memantau aktivitas vulkanik Gunung Merapi guys. Namun juga bisa digunakan sebagai objek wisata untuk masyarakat sekitar Jawa Tengah ini guys. Bagi kalian sobat wisata sekitar yang belum pernah ke sini, coba saja ke sini guys. Pemandangannya apik nan elok. Baik guys, di depan kita akan mencapai titik percabangan pertigaan guys. Ke kanan itu arah Salatiga Kopeng, ke kiri arah Magelang guys. Nanti di depan kita ambil ke kiri ya guys, kita arah ke Magelang.
Kalau ke kanan itu arah Kopeng nanti jauh guys, lewat Grabak kemudian ke Temanggung guys, itu harus ke utara dulu jauh. Kalau ke Magelang nanti ambil alternatif Secang kemudian langsung ke Temanggung ya guys. Ini saya ambil ke kiri arah Magelang, dan ini tikungan pertama saya ambil ke kanan untuk menuju ke alternatif Secang guys. Dan nampaknya jalurnya pun enak guys, lengah dan tidak ada kepacetan dan jalan yang rusak. Ini jalannya mulus kok guys, dan rindang, banyak ditumbuhi pepohonan yang edum dan sejuk guys, mantap. Pokoknya bagi sobat wisata sekitar yang dari arah timur yaitu Boyolali, Klaten, dan Karesidenan Surakarta maupun daerah lain yang dari timur, kalau mau menuju Dieng, saya rekomendasikan lewat mana tadi, Selo menuju Kopeng kemudian Magelang ambil arah Secang. Nah, ini jalurnya recommended guys, mulus dan tidak macet. Ini jalur alternatif yang bagus guys. Masih di jalur Secang ya guys, kita lurus, nanti di depan ada pertigaan, kita ambil ke kiri guys, arah menuju gunung Sindoro Gunung Sumbing itu ya guys. Nah di depan itu ada gunung ya guys, Gunung Sumbing ya guys ya, kalau nggak salah itu Gunung Sumbing ya. Kita lurus sejauh 1 km, nanti kita akan bertemu jalan nasional Magelang Semarang guys. Jalanannya bebas hambatan guys, seperti jalan tol. Jadi kita rata-rata kecepatan di atas 80 km per jam ini guys. Pokoknya jalur alternatif ini recommended lah, bebas hambatan, bebas lampu malang merah, maupun bebas dari tilang Pak Polisi. Mantul guys. Ini saya masih di jalur Secang ya guys, alternatif. Jadi memang jauh, sekitar 8 kilo kita harus lewat Secang ini guys. Dari Boyolali tadi sampai Secang itu hampir 1 jam guys saya perjalanan. Jadi lumayan, ini sudah pegel-pegel badannya. Nah ini ya guys, setelah lampu Bang Jo ini adalah jalan nasional Magelang Semarang guys. Kita ambil ke kiri Serong, lurus sedikit. Nah ini menuju Temanggung ya guys. Akhirnya kita akan sampai Temanggung guys, alhamdulillah. Nah kalau ini jelas guys jalan perkotaan, jadi agak ramai ya guys. Kita hati-hati dan fokus di jalan ya guys. Aduh luar biasa guys, sudah sedikit merasa capek guys, dan cuaca pun panas guys. Masya Allah, tetap lanjut perjalanan ya guys. Semoga perjalanan kali ini selamat dan sampai tujuan di Dieng. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Dieng ya guys, gas. Masih di jalan Magelang Temanggung guys, ini jalur nasional. Kita akan menuju Temanggung, mungkin sebentar lagi kita sampai di Temanggung ya guys. Agaknya jalannya ini ramai dan lancar guys.
Oke guys, kita sudah masuk di kawasan Kabupaten Temanggung, khususnya ini Temanggung Timur ya guys, bagian timur. Kita lurus menuju kota Temanggung guys, kita akan lewat kota Temanggung. Jadi sambil menikmati perjalanan kita santai-santai lihat perkotaan Temanggung ya guys. Kira-kira kotanya Temanggung itu seperti apa, nanti kita lihat di depan sebentar lagi, mungkin 1 kilometer lagi ya guys. Dan ini saya baru pertama kali guys lewat Magelang Temanggung, jadi kurang begitu hafal kota Temanggung. Pokoknya ikuti terus channel wisata sekitar ya guys. Kita akan menelusuri jalan dari Boyolali menuju Dieng. Oh iya, bagi sobat wisata sekitar yang baru saja menemukan channel ini, Wisata Sekitar, jangan lupa bantu klik subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena subscribe, like, dan komen kalian akan sangat berarti bagi perkembangan channel Wisata Sekitar dalam menyampaikan informasi tentang objek-objek wisata yang ada di sekitar kita. Oke, terima kasih ya guys. Buat sobat wisata sekitar, boleh komen di bawah kita tentang perjalanan wisata sekitar dari Boyolali ke Dieng ini guys. Silahkan beri komentar di bawah ya guys. Oke, terima kasih. Nah, di depan kita akan menuju ke kota Temanggung ya guys. Itu tempat bupati, kantor bupati, dan ke kanan itu arah Parakan. Oke, kita lurus ke depan ya guys. Sedangkan jika kita ambil ke kiri itu arah Tembarak guys. Tembarak ya, masih sekitaran Temanggung ya guys. Oke, kita let's go ke depan lagi ya guys. Ini masih di Temanggung. Sebentar lagi kita akan sampai di kota Temanggung, kantor Bupati Temanggung guys. Oke. Dari Boyolali sampai Temanggung hampir 1,5 jam ini guys perjalanan. Agaknya lumayan juga menguras tenaga guys, harus fokus ini. Untung saja saya tidak ngantuk ini guys, masih segar, jadi kita lanjutkan terus perjalanannya. Guys, kita sudah sampai di kota Temanggung dan ini masuk di kawasan kota ya guys. Sebelah kiri saya ini adalah Taman Gumuk Lintang. Nah, ini kota Temanggung. Suasananya cukup rindang guys dan agaknya sepi. Ini sebelah kanan adalah Polres Temanggung ya guys. Oke, lurus terus menuju apa ini, Simpang 5 atau apa ini guys, tugu apa ya ini guys di Temanggung. Bagi sobat wisata yang tahu itu tugu apa, boleh komentar di kolom komentar guys. Waduh, lewat sini kok begini ya jalannya guys, kok di parkir malang begini ya, jalannya penuh ya guys, jadi padat jalannya guys. Ini mungkin di kawasan pasar atau apa ya guys, ini pertokoan ini Temanggung guys. Oke, kita masih di kota Temanggung guys, kita lewat pertokoan jalur kota ini guys. Entah ini jalannya namanya apa, saya kurang tahu guys. Buat sobat wisata sekitar yang pernah ke Temanggung kota, bisa komen di kolom komentar. Terima kasih ya guys. Dan mohon maaf dan harap maklum karena saya baru pertama kali lewat kota Temanggung, jadi tidak begitu hafal guys. Di sini pun saya menggunakan Google Map agar tidak tersesat guys. Wah, nampaknya saya sudah sampai di titik alun-alun Temanggung guys. Ini depan saya Temanggung, alun-alun Temanggung bersenyum ya guys. Wah, semboyannya menunjukkan ke ramah taman guys ya, Temanggung bersenyum ya. Mantap. Dan kayaknya suasana kotanya tak terlalu ramai guys, sepi dan apa ya, tentram, damai, sentosa ini guys.
Temanggung, kota tembakau. Wes mantap ini guys. Oke, dari alun-alun kita ambil ke kiri guys, lurus terus. Dan apa ini, sebentar lagi kita akan menuju ke Wonosobo ya guys. Sabar sedikit, mungkin masih setengah jam kita akan menuju Wonosobo ini guys, untuk keluar dari kota Temanggung. Tetap semangat guys, kita akan lanjutkan perjalanan, semoga sampai Dieng dengan selamat, amin ya robbal alamin. Nah guys, di depan ada penunjuk arah, ke kanan itu Kedu Temanggung, ke kiri arah Weleri Wonosobo. Oke guys, bentar lagi kita ambil ke kiri menuju Wonosobo. Oke ya guys. Nah guys, sekarang kita keluar dari kota Temanggung, kemudian ada pertigaan, kita ambil ke kiri ya guys. Kita menuju arah Parakan. Nah, ini jalan lurus menuju arah Parakan Temanggung ya guys. Pokoknya kita ikuti Google Map. Saya juga baru pertama kali ke sini guys, jadi kita ikuti Google Map, semoga tidak tersesat ya guys. Oke, di depan ada plang penunjuk arah, ke kanan arah Weleri, ke kiri lurus arah Wonosobo guys. Ini saya ambil ke kanan ya guys, kita arah ke Weleri, jalur Weleri Jakarta. Tadi kalau lurus itu ke kota Wonosobo, sedangkan Dieng itu perbatasan antara Wonosobo Banjarnegara, jadi kita jalurnya Weleri ya guys. Oke, kita lanjut terus, maju terus ke depan. Ini kita menuju ke jalan Parakan ya guys, kita ke Parakan, nanti Parakan Weleri kita ambil ke kiri guys, menuju jalur puncak kebun teh Tambi guys. Nampaknya suasananya seperti sudah akan sampai di puncak guys. Ini sejuk sekali, dan waduh, di depan itu kelihatan awan mendung guys. Semoga saja tidak hujan ya guys. Sebelum sampai ke Dieng, semoga saja tidak hujan. Ini saya sudah mengarah ke arah puncak kebun teh Tambi guys. Jadi di sini suasananya sudah agak lumayan dingin dan sejuk guys. Lihat pemandangannya, wah, Masya Allah, mantap sekali guys. Di depan adalah Gunung Sindoro ya guys. Ini Gunung Sindoro. Nanti di lereng Gunung Sindoro itu kita bisa melihat pemandangan alam yang luar biasa guys. Saya penasaran dengan kebun teh Tambinya guys. Coba nanti kita lihat-lihat di sekeliling perjalanan wisata ini ya guys. Saya lewat sini itu teringat lewat Malang via
lewat Bromo via Malang guys. Ini jalurnya mirip menuju Bromo dari Malang ini guys. Saya jadi teringat waktu ke Bromo guys. Ini kita di jalur desa Liangan ya guys. Liangan masuk ke Kabupaten mana ya ini, Wonosobo atau Temanggung ini guys. Masuk Temanggung ini guys ya. Ini kita masuk juga tempat wisata Wapit, termasuk wisata rekreasi juga guys di Wapit. Tapi saya belum pernah ke situ, penasaran juga, tapi kapan-kapan aja ya guys. Oke, kita lanjut ya guys. Ini sudah masuk ke area kawasan Kebun Teh Tambi ini guys. Ini menikung, waduh, ini jalannya top markotop. Untung ada pemandu jalan juga ini guys, bisa aman lancar saya guys. Kalau sobat wisata sekitar kesini pasti bingung guys, mau lihat pemandangan atau mau lihat jalan. Ini saya dari tadi itu pengennya lihat pemandangan, tapi kok jalannya juga lumayan rame. Nanti kalau lihat jalan sambil lihat pemandangan malah juga bahaya guys, karena ini jalannya menanjak dan meliuk-liuk ini guys. Dan ini coba saya sepilkan ya guys, pemandangan dari atas melihat pemandangan ke bawah. Nah itu guys, bentang alam yang luar biasa ya guys. Saya saja dari tadi takjub. Ternyata jalur menuju Dieng lewat lereng Sindoro ini, lereng Sindoro ini memang luar biasa guys, view-nya sangat-sangat cantik dan indah dan menawan. Bisa buat nongkrong juga guys. Mungkin kaula muda dari daerah sini sering nongkrong di sini guys, sambil lihat pemandangan, sambil menikmati kopi hangat itu, wah mantap ya guys. Ini juga ada banyak rombongan wisatawan. Ini di belakang saya juga ada yang lalu lalang, dari depan juga ada, karena mungkin ini hari libur jadi banyak yang berwisata ke lereng Sindoro ini ya guys. Nah ini guys, mantap kan. Oke, kita lanjut lagi ya guys, sambil agak dipercepat ini karena depan itu mendung, jadi saya takut nanti hujan karena saya tidak membawa jas hujan guys. Sungguh hari ini perjalanan yang luar biasa buat saya guys, menikmati petualangan hari ini dari lereng Gunung Merbabu Selo, Boyolali, kemudian masuk ke perkotaan Temanggung, dan ini dilanjut lagi ke lereng Gunung Sindoro. Nah, masih lagi nanti menanjak lagi mau ke Dieng, jadi luar biasa. Ini semoga motor saya aman ya guys, tidak ada gangguan atau kerusakan ya guys. Ini soalnya naiknya lumayan dan nikungnya juga lumayan, apalagi motornya matic. Nah inilah guys, ini sudah masuk desa wisata Tambi ya. Ini desa wisata Tambi guys, desa Kebun Teh. Nah ini di sini ada objek wisata kebun teh guys, coba nanti di depan. Nah ini sebelah kiri saya ini adalah teh ya guys. Nah sangat hijau dan sejuk dipandang guys. Oke, ini di depan ada Gapuro, desa wisata Kebun Teh Tambi atau Kampung Teh ini guys. Nah lihat ke kanan ini guys, nah ini adalah kebun tehnya ya guys. Nampak ada wahana rekreasinya ya guys. Nah ini ada tempat parkir untuk berekreasi di kebun teh guys. Lumayan rame ini guys, dan bagus juga ini konsepnya. Nah guys, itu yang di belakang gunung ini, depan itu Gunung Perahu ya guys. Nanti setelah lereng Perahu kita akan masuk ke Dieng guys. Ini cukup lumayan ramai lancar ini guys, banyak mobil dan kendaraan yang lalu lalang. Dan ini kita masuk ke perkampungan di dataran tinggi lereng
Sindoro guys. Setelah tadi lewati kebun teh ya, kita masih menemukan perkampungan guys. Wow, amazing guys, pemandangan di depan nampak sekali lereng Gunung Perahu ya guys. Sebentar lagi kita akan sampai sana dan kita menuju ke Dieng. Semoga kita sampai dengan selamat ya guys. Wah, masya Allah guys, dari sini kelihatan sekali dengan jelas pemandangan lereng Gunung Perahu ya guys. Coba ini guys, ya, ini dilihat dari sini, wah jelas sekali. Untung cuacanya cerah ya guys, jadi bisa terlihat dengan jelas perbukitan gunungnya. Baik guys, saat ini saya sedang menuju Dieng. Nah, ini Dieng. Sebelum menuju Dieng kita melewati Dieng dulu ya guys. Tadi saya skip karena terjadi kemacetan, ramai jalannya guys, jadi nggak bisa merekod kameranya. Ini kita menuju Dieng ya guys. Wah, jalannya guys naik seperti roller coaster guys. Kanan saya jembatan, kanan saya ini jurang loh guys. Depan juga pemandangannya bagus, kanan pemandangannya bagus, kiri juga pemandangannya bagus. Wah, masya Allah guys. Sepertinya saya tambah bersemangat untuk menuju ke Dieng ini guys. Wow, di depan ada balon udara, itu apa tempat wisata ya guys? Coba nanti kita lewati guys. Makin seru aja ini ya guys, banyak objek wisata di Dieng ini. Jalur menuju Dieng ini namanya Watu Angkruk. Oh, objek wisata Watu Angkruk guys. Wow, mantap guys, jalan yang dilewati ini nampak sekali bukit, pemandangan yang elok. Seru guys, kita berpetualang pada hari ini ke Dieng. Seru sekali guys, melihat pemandangan alam dengan mata telanjang dibanding dengan kamera itu lebih menakjubkan dengan mata telanjang guys. Saya lihat di YouTube Dieng itu ya seperti biasa aja guys, dengan pemandangan alam yang lain. Tapi kalau kita datang sendiri dan menikmati suasananya, wah luar biasa mantap guys. Dan ini guys, alhamdulillah kita sudah sampai di kawasan Dieng Plateau. Wah mantap, ini kita sudah masuk di Dieng ya guys. Mungkin 1 kilometer lagi kita akan sampai di pusat titik nol Diengnya ya guys, yang ada apa itu buat selfie dulu. Nanti saya sepil tunjukkan guys tempatnya. Daerah Dieng Plateau itu adalah Dieng dataran tinggi ya guys. Plateau itu artinya dataran tinggi. Jadi daerah Dieng ini terletak di Kecamatan Batur, wilayah Banjarnegara, kemudian Kecamatan Kejajar itu wilayah Kabupaten Wonosobo, dan diapit oleh 2 gunung yang besar ya guys, yaitu Gunung Sumbing dan Sindoro. Ada juga Gunung Perahunya juga guys. Menurut data sumber yang saya peroleh, Dieng itu ketinggiannya sekitar 2000 mdpl guys. Dengan ketinggian 2000-an mdpl saja guys, ini kalau ini aja serasa katisen guys, atau artinya itu kedinginan. Apalagi kalau sore malam sampai pagi, waduh tambah dingin guys di sini. Dan akhirnya sudah sampai guys, saya di pusat Dieng. Di sini saya mau cari homestay ya guys, karena ini saya sampai di sini itu jam 2 lebih 25 menit.
Jadi nanti saya mau menginap di sini bermalam. Besok pagi kita akan telusuri tempat-tempat wisata yang ada di Dieng guys. Nah ini ya guys, yang saya maksud tadi sepil tempat selfie Dieng titik 0 meternya 0 kilometer ya guys. Oke guys, saya putar-putar dulu cari penginapan yang enak dan murah. Utamanya yang ada air hangatnya ya guys. Kira-kira berapa harganya guys di sini? Semoga aja dapat yang murah guys. Karena ini ramai pengunjung, mungkin harganya agak naik sedikit guys. Pokoknya yang penting dapat penginapan dulu guys, karena saya sudah capek, lelah, letih, dan pengen istirahat, mandi, makan, dan tidur guys, biar besok pagi bisa fit kembali dan menjelajahi wisata yang ada di Dieng guys. Wah, nampaknya benar-benar ramai nih guys di lokasi Dieng. Banyak wisatawan berdatangan guys. Sampai lokasi malah gerimis guys, tapi alhamdulillah ini saya sudah menemukan homestay. Coba saya tanyakan di sini ya guys, ada kamar enggak ini? Kayaknya cocok di sini guys. Coba nanti saya tanyakan ke penjaga homestaynya. Oke guys, sampai di ya guys, ini benar paksa kita kembali ke homestay. Ini saya ada di Red Door Homestay guys. Kira semalam di sini dulu. Kita cek kamarnya ya guys. Ini guys kamarnya guys. Ini guys. Mantap guys. Oke. Lumayan. Nah guys, sepertinya saya akan bermalam di homestay Red Door ini. Harganya murah guys, 250.000. Jadi fasilitasnya juga lumayan. Sampai di sini dulu ya guys perjalanan wisata sekitar hari ini, dan besok kita akan menelusuri wisata yang ada di Dieng ya guys. Oke, kita lanjutkan di part 2 ya guys. Thank you for watching, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.